Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah pagi ba'da subuh. Jadi saya nak menyampaikan sebuah solusi daripada kajian yang sudah disampaikan tentang keberadaan diri kita pada Allah. Tapi sebelum itu saya jawab dulu pertanyaan salah seorang Abu Fikri Lovers. Pertanyaan beliau sederhana, apakah kita sholat itu hanya pada 5 waktu itu saja? Begitu. Nah, jadi saudaraku yang bertanya dan kita semua yang menonton video ini, sholat itu artinya berhubungan antara rasa diri kita dengan rasa Rasul. Rasul itu dengan Allah. Inilah awal daripada, ingat, inilah awal daripada kesadaran. Jadi kita harus sholat terus, berhubungan terus dengan Allah dan Rasulnya. Nah, makanya Allah katakan, Rasul sampaikan, fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku ia ada pada kamu. Ingat itu artinya hubungkan dirimu kepada dirimu sendiri. Artinya pahami bahwa dirimu adalah rasa. Rasa ini yang disebut dengan nikmat. Diri itulah yang tahu tentang suka duka kita. Pahit manis kita, susah senang kita, benar dan salah kita. Dia itu yang tahu, yang paling tahu. Makanya rasa itu, nikmat itu adalah diri kita, ada di kita. Kemudian Allah tingkatkan lagi kalimahnya melalui Rasul, fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah itu dia. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang ianya ada di atas kamu. Jadi di atas kita itu ada nikmat juga, ada rasa juga. Kita disuruh mengingat dia. Dalam bahasa lain, kita disuruh menghubungkan rasa kita dengan rasa dia. Itulah sholat. Wa aqimis sholah li zikri. Dirikanlah sholat, hubungkanlah rasa diri kepada Rasul. Itulah yang disebut dengan mengingat atau mengingat dia. Jadi kan terasa itu. Terasa. Nah, gerakkan rasa kita itu kepada rasa Rasul. Bagaimana Pak Abu Fikri kita tahu ini adalah rasa Rasul atau bukan? Dengan rasa kita, dengan keyakinan kita, dengan persangkaan kita. Apa yang kita sangkakan, jika sudah sampai persangkaan itu, itulah dia Rasul, itulah dia Allah. Kok semudah itu Pak Abu Fikri? Ya itulah adanya. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bisobri wassalah. Innahala kabiroh alal khosein. Meminta tolonglah kamu kepada Allah, tapi dengan sobar. Sobar inilah nama Allah. Ya. Siapa dianya? Di mana nyatanya? Pada Muhammad. Jadi sobar itulah nama Allah. Nyatanya adalah pada Muhammad. Muhammad adalah si sobar itu. Jadi kalau minta tolong kepada Allah,
Ya, dengan si sobar. Hubungkan rasa kita dengan si sobar. Dengan Muhammad tadi. Nah, itu. Nah, menghubungkan rasa kita dengan si sobar menuju Allah untuk kita minta tolong, itu berat. Ilallazi khosa'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Lalu siapa mereka yang khusyuk? Kita cari buku, kita cari catatan, bingung kita. Karena dalam buku-buku itu banyak definisi, banyak pengertian-pengertian. Khusyuk adalah setiap pengarangnya mempunyai berbeda-beda pengertian khusyuk itu sendiri. Bingung kita. Artinya kita tidak tahu, mengambil definisi orang lain pun kita ragu. Ya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Setelah ayat yang tadi kan ada ayat berikutnya. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu dia. Allazina yazununa. Allazina yazununa itu artinya orang yang punya zon. Allazina yazunnu artinya zon itu persangkaan. Dia menyangka rasa dirinya sudah sampai kepada Rasul dan Allah, maka itu benar. Cuman bersangka, saudaraku. Berzon. Jika itu terjadi, itu benar kata Allah. Itu benar kata Rasul. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang punya persangka bertemu dengan Tuhannya. Dan di situ mereka kembali kepada Tuhannya. Nah, jadi ketika kita menghubungkan nikmat atau rasa diri kita kepada Rasul, itu dengan persangkaan, dengan zon. Kita kan sering dengar tuh husnuzon, su'uzon, zon itu persangkaan. Makanya Allah dan Rasul berkata, Anna inda zoni abdibi. In zona khairum fa khairu, in zona syaron fa syaru. Nah, aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, maka baiklah untuknya. Kalau dia bersangka buruk, maka buruklah untuknya. Zon itulah ukuran ya dan tidaknya kita dalam setiap persoalan. Termasuk persoalan mempertemukan rasa kita dengan rasa Muhammad. Ya, Muhammad itu dengan Allah. Nah, mempertemukan, menghubungkan, itulah sholat. Itulah mengingat. Fazkur ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku ia ada atas kamu. Bagaimana cara mengingat? Ya, dihubungkan. Ya, sholat. Karena tujuan sholat adalah untuk mengingat. Makanya ada kalimat waqimis sholah li zikri. Nah, kan jelas itu. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, begitulah caranya, saudaraku. Jadi kajian sholat ini adalah kajian yang gaib dengan yang gaib-gaib. Siapa itu gaib? Gaib itu kita. Dengan yang gaib siapa? Itu Rasul. Yang gaib lainnya Allah. Tetapi tetap dimulai dari hal yang tidak gaib. Contoh, dari mana saja kamu berada, ya, dimanapun kamu berasal, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu kan tidak gaib. Sudah itu, watahibu mimma qoma Ibrahimu sholat. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat. Makom Ibrahim kan tidak gaib. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah. Kan tidak gaib. Tadinya begitu. Kemudian masuklah ke dalam
Rumah yang kosong itu Ka'bah. Walaupun itu rumah yang kosong kan tidak gaib. Di situ kita tidak jihad yang 6. Tidak atas, tidak bawah, tidak buka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Kita kosong. Disitulah kita mencari Allah. Bertemu? Ya tidaklah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana bisa ketemu? Nah, maka nyatalah Allah pada Rasulnya. Ternyata Allah gaib, Rasul gaib pula. Makanya Rasul diberi tubuh, badan, jasad, namanya Nabi. Nabi pun sudah pulang, terkubur di Madinah. Nggak ketemu. Maka kita carilah orang tua kita yang mengajarkan kajian daripada Nabi tadi. Kajian daripada Rasul tadi. Kajian daripada Allah tadi. Dia menyampaikan kaji kepada kita karena dia kenal Allah, dia kenal Rasul. Lalu siapa dia? Tidak usah kita ceritakan. Yang pasti dia tidak menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu. Ternyata orang tua kita pun sudah berpulang. Sudah habis tugas. Nah, maka dia meninggalkan amanah. Ikutlah orang-orang yang sudah diberi petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji. Itulah khalifahnya beliau. Itulah yang tersisa hari ini. Cari dia, temui dia. Dengan apa? Ya dengan ingatan, dengan rasa diri kita, dengan kesadaran kita. Nyata, nyata. Nah, ini kan sosok semua nih. Tidak ada yang gaib walaupun kita mencarinya dengan rasa dan ingatan serta kesadaran. Tetap tidak gaib dia itu. Sosok. Nah, pamitanlah kita kepada beliau. Usolli fardu subhi, zuhri, asri, maghribi, isai. Nah, sebutkan berapa rakaatnya. Mustaqbilat kiblatan. Sebutkan hadapannya. Terakhir lillahi ta'ala. Lillah itu adalah yang bagi Allah. Dia di atasnya itu adalah Muhammad, saudara. Selesai di situ sudah. Tenggelamlah kita dalam lautan kasih sayang Allah disebut ikram. Caranya itu tadi rasa kita. Rasa kita tadi dihubungkan dengan rasanya Rasul. Rasul itu dengan Allah. Bagaimana kita tahu rasa itu sudah sampai atau belum? Dengan zon, dengan persangkaan, dengan keyakinan. Apa yang kita sangkakan, yang kita yakini, itulah dia. Karena Allah mengikuti persangkaan kita. Rasul itu mengikuti persangkaan kita. Begitu caranya saudaraku. Nah. Kemudian pertanyaannya, apakah kita selain sholat 5 waktu itu, kita sholat? Kita berhubungan dengan Allah dan Rasul? Saya jawab ya. Ya. Maka dalam jawaban itu saya katakan, apakah Anda kenal apa itu ruang? Apa itu waktu? Apa itu energi? Apa itu materi? Bisakah kita keluar dari ruang? Bisakah kita keluar dari waktu? Bisakah kita keluar dari energi? Bisakah kita keluar dari materi? Jawabnya tidak. Sesungguhnya ruang dan waktu, energi dan materi meliputi kita dan segala sesuatu. Ternyata ruang, waktu, energi dan materi sejatinya adalah Allah itu sendiri, saudara. Sebagai simpelnya adalah seketika kita bernapas. Kita bernapas. Kalau tidak ada ruang bisa kita bernapas. Kalau tidak ada waktu bisa kita bernapas. Kalau tidak ada energi bisa kita bernapas. Kalau tidak ada materi bisa kita bernapas. Jawabnya tidak. Bernapas itulah sebagai pertanda yang paling mudah untuk kita pahami bahwa kita tidak bercerai dengan Allah.
Walaupun kita meninggalkan Allah dan Rasul, kita kafir kepadanya, yang dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ruang dan waktu, energi, materi, serta nafas tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita tidur sekalipun, dia tidak berhenti menampung kita, mengayomi kita, mengasihi dan menyayangi kita. Cuman kita ini yang kafir, ingkar kepadanya, saudara. Oke, itu sajalah jawaban dari pertanyaan saudaraku, Abu Fikri Lovers. Semoga Anda menonton ini dan Anda paham maksud saya. Oke, nah kita masuk kepada sambungan kajian yang sudah-sudah. Kita ambil kunci pamungkasnya, penyimpulannya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya katakan, bersuara, berkata, bergerak. Bisa? Kata kita, bisa. Oke. Jika tanpa tubuh, bisa? Jawabnya, tidak bisa. Pertanyaan lagi, siapakah yang menjadikan, yang menciptakan tubuh? Jawabnya Allah. Oke. Seketika kita bersuara, berkata, berbuat tidak bisa kecuali pakai tubuh, ternyata tubuh bukan punya kita, tubuh bukan buatan kita, ternyata tubuh pun sebenarnya bukan kita, saudaraku. Tidak ada kita di situ. Kemudian kita mendengar, kita melihat, kita mencium, kita bersuara, berkata, kita berpikir, kita merasa, kita bergerak. Benarkah itu kita? Ternyata setelah kita pelajari, summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya. Aku sempurnakan tubuh itu dengan cara aku tiupkan rohnya aku ke dalamnya. Nah, roh inilah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Rohnya aku, Ruhullah. Tidak ada kita di situ. Disinilah nyata Allah itu. Terang benderang, maha nyata. Terdengar, terdengar. Terasa, terasa. Kelihatan, kelihatan. Kapan bisa kita mengatakan itu? Seketika kita merasa tidak ada. Kita merasa tenggelam. Kita merasa sirna di dalam Allah. Nah, tetapi Allah pula yang mengatakan dengan kuasanya, kodrat, dengan keinginannya itu, irodat. Dia mengatakan bahwa ruhnya dia itu adalah kita. Dia mengatakan seperti itu. Padahal kita tahu ruhnya dia, ya ruhnya dia, bukan kita. Tapi karena dia yang mengatakan silahkan saja, kita syukuri. Allah mengatakan ruhnya dia itu kita. Sejak itu terserpihlah antara kita dengan Allah. Bercerailah antara kita dengan Allah. Bercerai inilah usulnya ma'rifat itu, saudara. Mengenal itu. Karena dia tadi satu, kemudian bercerai. Nah, karena bercerai inilah dia punya keinginan mengenal kembali siapakah dirinya sebenar, diri itu. Ternyata kita temukan tidak ada dianya kecuali hanya Allah. Makanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Allah lah dia. Tidak ada yang lain. Oleh karena dia kuasa, dia berkehendak menjadikan segala sesuatu selain daripada dirinya. Menurut kata dia. Tapi menurut kata kita tidak juga. Tidak ada selain daripada dirinya kecuali dia saja. Maka dia bangkitkanlah Rasulnya. Yaitu sifat. Nah, dari Rasul itulah dijadikan 4 pasal. Bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin.
Nah, berkembanglah dia kepada malaikat, Adam, jin, angin, air, tanah, api, langit, bumi beserta isinya. Kita kira semua itu terserpih. Kita kira semua itu terpisah. Padahal dia diliputi oleh ruang dan waktu, energi dan materi. Kembali dia kepada Allah itu sendiri. Kita ditipu oleh informasi yang Allah sampaikan sendiri. Karena kita tidak berpikir dengan akal. Nah, timbul pertanyaan, oke Pak Abu Fikri, kami menyerah. Oke, kami setuju, kita tidak ada. Oke. Lalu kapan saatnya kita diizinkan untuk merasa ada ini? Karena kita tidak ada, kita merasa ada saja kena penalti. Ya, kena hukuman. Hukumnya adalah syirik. Nah, pertanyaannya kapan kita diizinkan untuk mengakui keberadaan kita? Karena Allah sendiri mengadakan itu. Allah sendiri mengatakan itu. Pertanyaan kapan? Jawabnya adalah seketika kita menjelma menjadi hamba. Melakukan perbuatan sebagai hamba. Boleh kita mengakui diri kita. Ada. Contoh, bersyahadat ini. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali Allah lah dianya. Nah, kan tidak ada kita di situ tuh. Dan nyata ia pada utusannya namanya Muhammad. Sudah dua dia, Allah dan Muhammad. Nah, dari Muhammad itu dijadikan 4 pasal. Itu yang saya ceritakan tadi. Itu boleh. Kemudian sholat. Menghubungkan rasa diri kepada Muhammad serta Allah. Itu boleh kita mengakui ada. Karena kita menghubungkan rasa kita dengan Muhammad serta Allah. Boleh kita mengatakan kita ada. Sudah itu puasa, as-saum, menahan diri. Dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Rasul. Itu boleh. Boleh kita merasa ada. Kemudian zakat, membersihkan diri dan harta kita. Kita persembahkan kepada Allah melalui Muhammad. Maka Allah Rasul membersihkan kita. Waktu itu boleh kita merasa ada. Kemudian haji atau umroh. Menghujah. Membuktikan. Mencari kebenaran Allah itu iya apa tidak. Ada atau tidak. Akhirnya ketemu. Paham. Boleh kita merasa ada. Kemudian tidur. Nah, boleh kita merasa ada. Karena Allah dan Rasul tidak pernah tidur. Kalau pernah kita lihat dia tidur, berarti Nabi yang tidur bukan dianya. Seketika kita tidur, boleh kita mengatakan itu kita. Karena Allah dan Rasul tidak tidur. Itu sifat hamba. Kemudian kita ke kamar mandi. Buang air besar, buang air kecil. Boleh. Karena Allah tidak buang air besar. Rasul juga tidak buang air besar. Kalau nabinya, tubuhnya, ya. Nah, waktu kita buang air besar, kecil, boleh. Kita mengakui ada. Waktu kita mandi karena kita kotor, boleh kita merasa ada. Kemudian waktu kita keluar kamar mandi, pakai baju, pakai celana, boleh kita merasa ada. Karena Allah dan Rasul tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kecuali nabinya ya. Boleh. Kemudian kita sedang makan, minum. Boleh kita merasa ada. Ya, karena Allah tidak makan, tidak minum. Rasul tidak makan, tidak minum. Kecuali nabinya. Kemudian kita beristri. Berhubungan seksual. Boleh kita merasa ada. Karena Allah tak mungkin berhubungan seksual. Rasul tak mungkin berhubungan seksual kecuali nabinya. Itu. Sudah.
seketika kita berhubungan seksual, lahirlah anak, laki-laki atau perempuan. Bolehkah kita mengatakan itu anak kita? Bolehkah? Jawabnya boleh. Tapi jangan pernah kita mengatakan kita yang melahirkannya. Tidak boleh. Loh, kenapa begitu Pak Abu? Yang melahirkan ruh itu dari Baitullah ke dunia, ke dalam kandungan istri kita, ke dalam tubuh anak kita yang ada dalam kandungan istri kita, itu Allah. Hanya saja melalui kita proses awalnya kepada istri. Melalui istri proses kandungan dan melahirkan. Kalau melahirkan, menzohirkan anak itu Allah melalui Rasul, melalui istri dan kita. Boleh kita katakan anak kita, tapi bukan kita yang melahirkan. Tapi Allah dan Rasul yang melahirkan melalui istri dan kita. Kita yang menanam, istri yang menghamili, dan dia yang melahirkan. Boleh. Sampai ketika kita memberikan minum, makan, mendidik, memberikan fasilitas macam-macam, tidak boleh itu kita katakan kita. Tak boleh. Nak, yang ngasih kamu makan tuh ayah lo. Yang memberikan bajumu itu ayah lo. Yang menyekolahkan kamu tuh ayah lo. Yang menjadikan kamu orang tuh ayah lo. Tidak boleh, saudara. Yang memberikan makan itu adalah Allah. Yang memberikan minum Allah. Yang memberikan baju Allah. Yang menyekolahkan dia Allah. Yang menjadikan dia orang yang pintar dan berhasil sukses Allah. Bukan kita. Hanya saja semua itu dilakukan oleh Allah melalui kita dan istri. Itu benar. Maka pengetahuan inilah yang mendidik kita untuk hati-hati dalam berbicara. Seketika anak sudah besar, dewasa, dia sibuk ngurusin dirinya. Dia kaya, dia punya uang, dia memanjakan anak istrinya. Kita tidak pernah diingatnya lagi. Tidak usah kecil hati. Tidak usah sedih. Tidak usah pulang ngomong, aduh anakku, engkau yang aku yang melahirkan engkau, membiayai engkau, memberikan makan engkau, setelah engkau sukses, engkau tidak pernah ingat aku lagi. Justru engkau manjakan anak istrimu, engkau kemana-mana, kami engkau lupakan. Keterlaluan engkau wahai anakku. Tidak boleh kita ucapkan itu. Gitu. Begitu juga kita sebagai ustaz, guru, asatis, memberikan pelajaran kepada kaum dan umat, kepada murid, madu'u. Akhirnya murid dan madu'u tadi pintar, cerdas, jadi orang. Tidak boleh kita katakan, kamu itu pintar itu saya yang ngajarin loh. Tidak ada rumusnya. Allah dan Rasul yang mengajarnya. Makanya alamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan insan itu sesuatu yang dia tidak tahu jadi tahu. Artinya Allah Rasul ngajarin. Tapi melalui kita itu oke, benar. Dan banyak lagi permisalan-permisalan yang lain saudaraku. Contoh-contoh yang lain. Yang mengarah kepada apa yang saya bicarakan ini. Terlalu banyak untuk dibicarakan. 10 jam pun tidak selesai nanti. Tapi itulah kisi-kisinya. Itulah batasan masalahnya. Selama itu bersifat hamba, boleh kita mengatakan kita ada. Tapi kalau sudah masuk pada ranah ketuhanan, kita tidak boleh mengatakan itu kita. Tidak boleh mengatakan saya loh, tidak boleh. Itu. Bagaimana Pak Abu? Bersuara, berkata, mendengar, melihat, mencium, berpikir, merasa, bergerak di tubuh. Bolehkah kita mengatakan itu kita? Nah, kan sudah dijelaskan tadi. Suara, kata, bahasa tidak ada tanpa tubuh. Tubuh bukan kita yang buat. Nah, mendengar, melihat, mencium, berkata, berpikir, merasa, ternyata ruhullah, bukan kita. Tidak boleh kita mengklaim.
Makanya kalau kita melihat, lihatlah dengan penglihatan yang benar. Ya. Mendengar, mendengarlah dengan pendengaran yang benar. Mencium, menciumlah dengan penciuman yang benar. Berkata, berkatalah dengan perkataan yang benar. Berpikir, berpikirlah dengan pikiran yang benar. Merasa, merasalah dengan perasaan yang benar. Supaya Allah itu ridho kepada kita. Rasul senang kepada kita. Kita tidak salah membawakan Allah dan Rasul kepada sesuatu yang dia tidak suka. Itu. Karena ya, adakah Allah itu bersuara? Bersuara, tapi melalui Rasul. Via nabinya. Adakah Allah itu berkata? Berkata, tapi melalui Rasul, via nabinya. Adakah Allah itu bergerak, memberikan contoh? Ada, tapi melalui Rasul, via nabinya. Maka ini bagian daripada dia. Bukan bagian kita sebagai hamba. Tidak boleh kita klaim. Wah, ini tubuh saya nih. Tidak, kita tidak pernah bikin. Tidak pernah buat, dia yang oh, ini yang mendengar, melihat, mencium, berkata, berpikir, merasa ini saya loh. Enggak juga. Itu adalah rohnya Allah. Ya. Karena roh Allah itu ada dalam dada kita, tepatnya di hati kita, dalam bentuk rasa, maka kita bisa merasakan, melakukan sesuatu, semuanya itu. Nah, kita bersyukurlah kepada Allah. Karena dia mengatakan sendiri bahwa diri kita ini adalah rohnya dia, rohnya itu adalah kita. Dalam katanya dia, terserahlah. Yang penting jangan kita katakan kita adalah dia. Kalau dia mengatakan kita adalah dia, silahkan saja. Yang penting jangan kita mengatakan kita adalah dia. Paham? Saya ulangi lagi ya. Kalau Allah mengatakan diri kita ini dia, tidak apa-apa. Yang penting jangan kita mengatakan kita ini adalah dia. Karena di beberapa posisi dia menunjukkan eksistensinya, kenyataan dirinya. Seketika kita melempar, memukul, menyerang. Ngomong dia. Wama ramaita izramaita walakinallahi rama. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar. Bukan kamu yang memukul seketika kamu memukul. Bukan kamu yang membunuh seketika kamu membunuh. Tetapi Allah lah dianya yang melakukan itu. Padahal jelas melempar, memukul, membunuh itu tangan kita loh. Tapi Allah katakan bukan, itu saya loh. Nah. Begitu saudaraku. Jadi ada kesimpulan kajian kita tadi, tidak melulu kosong, tenggelam dan sirna. Ada masanya kita timbul di dalam rasanya diri kita. Ada kalanya kita muncul di dalam rasa dirinya Allah Rasul. Dalam bentuk kodrat dan iradatnya. Kekuasaan dan kehendaknya. Jadi semua yang terjadi pada diri kita adalah kehendaknya. Akhirnya kita menciptakan karya yang banyak. Teknologi apa saja. Dalam sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik. Kita ciptakan berbagai macam bentuk teknologi, pencapaian-pencapaian. Semua itulah punya dia melalui kita sebagai hamba yang dia kehendaki adanya. Jelas kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, yang kita pegang itu kan hasil teknologi roh. Itu teknologinya dia. Jadi sepanjang jalan itu tidak kita lihat kecuali Allah, Allah, Allah. Tidak kita dengar kecuali Allah, Allah, Allah. Semuanya Allah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah itu benar. Aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Semua itu Allah, Allah, Allah. Itu benar. Untuk membenarkan ucapan ini, untuk mensahkan ucapan ini, pengetahuannya begini saudaraku. Jangan sampai kita berbohong. Makanya Imam Ali, dia mau sholat, seketika azan berkumandang, mukanya pucat, badannya gemetar. Tapi ini pendengaran tingkat tinggi ya, penglihatan tingkat tinggi ya, perasaan tingkat tinggi ya. Ditanya, kenapa Anda pucat wahai Ali? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Zat pencipta langit dan bumi.
pencipta segala sesuatu, termasuk yang menciptakan aku. Ditanya oleh sahabat lain, apakah engkau melihat siapa yang kau sembah? Dia jawab, aku tidak akan melihat. Maaf, maksudnya aku tidak akan menyembah sesuatu yang tidak aku lihat. Jadi bagi Ali, Allah itu nyata, Rasul itu nyata. Dari mana dia tahu? Dia dengan ilmu. Apa itu ilmu? Ya yang kita ceritakan ini ilmu dalam bentuk pengetahuan. Itu. Makanya saya katakan, kita bisa mengingat. Kita kira ingatan kita cerdas dengan kecerdasan itu, kita pintar. Kita katakan cerdas pintar kita. Padahal ingatan itu bukan punya kita loh. Itu punya Allah, punya Rasul. Di genggaman Allah, di genggaman Rasul. Kalau ingatan itu diambilnya, maka kita jadi lupa. Kan kita sering lupa. Mana kunci mobilku? Mana sepatuku? Mana andukku? Kunci mobil ada dalam kantong kita. Sepatu sudah kita pegang. Anduk disandang, kok nanya? Kata istri kita, nah itu. Tuh kantong papa tuh gembung tuh, coba pegang. Oh iya. Loh itu yang diangkat tuh ke sepatu. Oh iya. Oh di sana tuh kan anduk. Oh iya. Lalu apa artinya ini? Artinya adalah seketika ingatan kita dicabut oleh Allah dan Rasul. Kunci tidak terasa kunci. Sepatu tidak terasa sepatu. Anduk pun tidak terasa anduk. Saudaraku mungkin pernah mengalami ya. Ini pengalaman saya loh. Saya baru keluar dari Universitas Bengkulu menghadiri acara. Waktu itu saya masih muda. Masih berusia 25 tahun. Saya menikahnya cepat saudara, usia 22 tahun. Nah, jadi punya anak satu di usia 25 tahun. Dari UNIP itu saya naik, kalau kata kami Bengkulu itu taksi. Nah ini hebatnya orang Bengkulu, padahal angkot. Bukan taksi, tapi kami mengatakan itu taksi. Saya naik taksi atau naik angkot. Saya duduk di atas angkot itu. Nah, UNIP ke Pasar Minggu pasti lewat gang rumah saya, pasti. Maka berjalanlah. UNIP itu Universitas Bengkulu saudara, itu maksudnya, maaf ya. Berjalanlah angkot atau taksi tadi itu lewat di depan gang saya, lewat. Kalau mata saya tuh ngotot ke situ, tapi saya diem. Akhirnya sampai saya ke Pasar Minggu Kota Bengkulu. Astagfirullahaladzim. Kebablasan dong saya. Nah, apa artinya ini? Artinya ingatan saya saat itu tidak kepada alamat rumah saya. Makanya meskipun gang saya itu saya lihat, rumah saya itu kelihatan dari pinggir jalan, karena ingatan saya tidak ke situ, lewat dia. Gitu. Kemudian, kenapa Pak Abu Fikri waktu itu lupa? Karena saya teringat masa-masa saya muda dulu, bersama pacar saya. Masa-masa indah saya bersama dia. Saya kan orang susah. Kelas 3 SD itu sudah berpisah dari ayah bunda. Akhirnya saya hidup sendiri dari orang ke orang. Seketika saya sekolah SD, kelas 3 SD sudah pisah dengan orang tua. SMP berpisah. Saya kenal dengan seorang wanita, seorang gadis. Dia baik dengan saya. Teringat kenangan-kenangan indah saya dengan dia. Teringat saya. Menjadikan saya lupa melihat alamat saya. Tetapi hampir sampai di Pasar Minggu, saya kaget. Astagfirullahaladzim. Bukankah orang yang saya ingat tadi, yang saya sedih dan sendu tadi, kan ada di rumah saya dia. Istri saya sekarang itu. Ini unik. Dan saya dari dulu sudah memperhatikan apa yang terjadi pada diri saya. Ya tentu saudara-saudaraku kan begitu juga kan.
Disinilah baru kita dapat betapa pekerjaan perbuatan Allah itu bisa kita rasakan. Bisa kita ketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Nah itu. Termasuk ketika istri saya pesan, ya nanti beli bawang putih ya di pasar minggu. Saya jawab, ya. Lah sampai di pasar minggu itu, waduh. Istri tadi pesan apa ya? Waduh gimana nih? Udah sarapan dulu lah. Mudah-mudahan diingat. Nggak juga ingat. Akhirnya apa? Saya ambil motor. Ya saya baru punya motor saudara. Walaupun jelek tapi bermanfaat. Belum punya mobil. Saya baru mau ngingkel motor. Teringat saya, iya bawang putih. 1 on dia bilang untuk bikin pempek. Nah kalau memang ingatan itu punya saya, pasti sudah teringat dari awal dong. Ternyata tidak. Diingatkan oleh Allah, jangan pulang dulu bu. Bahaya nanti kena marah istrimu. Akhirnya saya diingatkan dia, nah dapat. Itu ingatan. Rasa juga begitu. Kita kira rasa itu milik kita. Dan masuk rasa malu ya. Ternyata setelah kita tidur, rasa itu hilang. Maaf ngomong kita, kalau kita sudah berkeluarga kan tahu persis itu bagaimana kondisi istri kita. Sebaliknya bagaimana kondisi suami kita. Kalau sudah tidur terbuka semua kadang-kadang. Tidak jelas. Muka aut-autan ngorok lagi. Kayak tidak punya malu. Bukan tidak punya malu, dia lupa. Hilang rasa malunya. Hilang rasa sadarnya dan begitu. Ini menunjukkan bahwa ingatan, rasa kesadaran bukan kita yang punya. Tetapi Allah dan Rasulnya. Meskipun kita dalam kondisi jaga saudaraku. Itu Allah dan Rasul buktikan. Nah itulah kira-kira cerita kita pagi hari ini. Jadi tidak melulu kita ini tenggelam sirna di dalam Allah. Sehingga semuanya itu tidak ada. Tidak dulu begitu. Seketika kita mengatakan kita ada, kena penalti. Kena hukum. Kena rajam musyrik namanya. Kalau begitu bagaimana dengan kalimat Allah? Sumasawahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah itu dia. Seketika sempurna batang tubuhmu itu kata Allah ya. Aku tiupkan ke dalamnya rohnya aku kata Allah. Tiba-tiba telingamu tidak bisa dengar, kamu bisa dengar dengan rohku. Kamu belum bisa lihat ya. Setelah masuknya rohku, kamu bisa lihat dan seterusnya itu. Dia yang mengatakan itu bukan kita. Di ujung kalimat qalilam matashkurun, sayang sekali sedikit sekali kamu yang bersyukur, yang berterima kasih, yang menyadari kalau kamu itu sebenarnya tidak ada. Apa yang kamu miliki itu adalah milikku, bukan milik kamu. Kamu cuma merasa memiliki, merasa menikmati. Aku izinkan selama itu berstatus hamba. Tapi kenapa kamu tidak mau mempelajari dirimu? Kenapa kamu tidak mau mengenal dirimu? Padahal dengan mengenal dirimu, kamu kenal Tuhanmu. Kenal pula dengan aku. Akhirnya hidup kamu baik. Bersuara baik, berkata baik kepada siapapun. Tidak ada iri, dengki, benci kepada orang lain. Itu menodai aku. Menodai Rasulku. Menodai diri kamu. Jadi kaji-kaji ini untuk memperbaiki diri kita, saudaraku. Ya, untuk membenahi kepribadian kita, jangan sampai kita jadi orang yang tidak baik. Itu. Makanya saya katakan ya ampun, ya Allah ya Tuhan. Sudah sekolah tinggi-tinggi, udah profesor. Ya, profesor itu di atas doktor, doktor di atas magister, magister di atas sarjana, sarjana di atas SMA, seterusnya. Artinya sudah berkecimpung banyak dalam pendidikan-pendidikan. Ya, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman. Tapi kenapa ngomong saja susah? Berbicara saja tidak baik. Sampai menyakitin orang. Kenapa? Kenapa? Gitu. Sudah jadi ustazah. Sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Kenapa memfitnah, menghasut, mengadu domba orang? Mentang-mentang masyarakat percaya dengan kita. Kenapa kita gampang mengatakan orang salah? Gampang mengatakan orang sesat dan macam-macam. Akhirnya orang benci kepada seseorang, sekelompok orang. Gara-gara kita mengatakan itu. Kenapa?
Dan banyak lagi saudara. Selama kita paham, kaji, tauhid murni ini. Selama kita mengerti bahwa kita tiada ada kecuali Allah saja. Keberadaan kita adalah berdasarkan kuasanya dan keinginannya. Pengakuannya kita syukuri. Maka berperangailah baik-baik, bagus-bagus. Jangan macam-macam. Hiduplah pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bekerjalah apa yang bisa dikerjakan. Tidak bisa dikerjakan, jangan dikerjakan. Yakinlah Allah pasti tahu keadaan kita itu. Ya. Kita katakan, kemana Pak? Ke pasar. Ngapain ke pasar? Mencari rezeki. Enggak, bukan mencari, tapi menjemput. Dicari tidak kedapat, dijemput insya Allah. Kenapa? Ada yang ngantarin. Siapa yang ngantarin? Malaikat Mikail. Apa wujudnya? Siapa saja memberikan kebaikan Allah kepada kita dalam bentuk rezeki, itulah Mikail. Kan tidak susah kita melihatnya itu. Kadang-kadang berbentuk anak kita, bentuk istri kita, bentuk teman kita. Ah, yang benar Pak Abu pikir, lah iyalah. Pak Abu di mana? Di rumah. Datang ya ke rumah saya. Ngapain? Pokoknya datang. Pas datang, ada makanan, ada minuman, ada buah. Wah, apakah ini rezeki? Iyalah. Siapa yang bertugas memberikan rezeki kepada kita? Siapa? Allah. Melalui siapa? Melalui Mikail. Kelihatan Mikail waktu itu? Kelihatan? Ya kelihatan lah. Siapa dia? Itulah teman kita, sahabat kita yang nelpon tadi, yang menyiapkan makanan. Susah amat kita melihat Mikail itu. Makanya iman kami dengan malaikat itu tidak bisa tidak. Pastilah. Iman kami dengan Allah juga pastilah. Ah, itu Mikail. Udah kita dengar tausiah ceramah. Pak Abdul Somad katakan lebih itu, jangan Pak Abu pikir tidak enak. Pak Hadi Hidayat kita dengar. Sadar tidak kita siapa dia waktu itu? Dia memberikan suara kata pengetahuan pemahaman daripada Allah. Itulah informasi yang disampaikan oleh Jibril. Siapa Jibril? Waktu itu beliau. Abdul Somad, Hadi Hidayat itu Jibril. Kenapa tidak dimasukin Pak Abu? Tidak enak, malu. Artinya yang memberikan petunjuk dan hidayah daripada Allah kepada kita itulah Jibril. Kan tidak susah. Nah itu. Kemudian dikatakan oleh Allah dan Rasul, janganlah kamu melemparkan dirimu ke dalam neraka atau ke lembah yang hina. Akhirnya kita berzina, kita minum, kita merampok, kita membunuh. Ditangkap oleh orang sepasar, digebukin rame-rame bonyok. Disiksa kan? Ada yang pakai pisau, tujahnya kita. Ada yang pakai cambuk, cas, dipukulnya kita. Berdarah-darah. Tersiksa kita oleh karena perbuatan salah, keliru yang kita buat. Siapa yang melemparkan kita ke dalam itu? Allah Rasul mengatakan jangan kan? Kita yang melemparkan diri kita ke lembah yang hina itu. Waktu itu siapa kita? Itulah malaikat Malik, saudaraku. Malaikat yang bertugas melemparkan kita ke dalam neraka. Kita itulah Maliknya itu. Allah mengatakan jangan, kata-kata iya, nah rasakan bagian. Bogem mentah. Terus Pak Abu, terus oke. Dikit aja ya. Nyari udah hampir siang, kita mau olahraga. Seketika kita mengantuk. Pernah mengantuk? Waktu itu tandanya malaikat Israel sudah dekat. Sebentar lagi roh kita akan keluar dari tubuh. Kesadaran kita akan hilang. Kita akan mati. Nah, yang menidurkan kita itu namanya Israel. Setelah tidur jam 3 atau jam 2 bangun. Siapa yang bangunkan? Yang membangunnya adalah Israfil. Bagaimana kita bisa tidur? Kesadaran kita dicabut. Rasa kita dicabut. Ingatan kita dicabut. Bagaimana kita bangun? Kesadaran kita dikembalikan. Ingatan kita dikembalikan. Rasa kita dikembalikan. Siapa pelaku yang mengembalikan? Itu disebut oleh Allah Israfil.
Dia membangkitkan. Siapa mencabut? Itulah Israel. Siapa pelakunya? Ya, siapa? Sebenarnya pelakunya adalah diri kita sendiri, saudaraku. Diri kita yang menghilangkan diri kita yang mendatangkan diri kita. Sejatinya bukan kita juga Allah, tapi melalui diri kita. Oke, itu sajalah dulu, jangan terlalu jauh. Nanti bingung pula lagi kita dengan kalimat-kalimat ini. Demikian saudaraku, ya, demikian. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.